Soalnya gini ya, berita terakhir yang gua baca, dia tuh kalau nggak salah ngajar di SD Islam gitu ya, di Purbalingga. Yang gua tahu sih ngelesnya katanya gara-gara apa mengumbar aurat lah apa Iya, gitu. penampilan ya itu. Masalah. Coba Pickup, kembali lagi di Rudiktif bersama gua, Babe Iyo. Kali ini gua hadir di tempat studionya Wisnu Wardana ya. Wisnu Wardana kalau di X terkenalnya namanya nama Zusensil lah. Pokoknya dia guru vokalis juga, guru musik lah, lebih dikenal guru musik lah sebenarnya. Dan dia concern terhadap isu-isu sosial dan politik di Indonesia. Thank you bro, gue udah bisa datang ke tempat studio lo ini nih. Ya, sama-sama. Asik juga nih ya. Asik dong. Udah berapa lama lo jadi guru musik bro? Udah berapa lama ya? Udah lama sih sebenarnya, mungkin dari zaman kuliah kali ya, 2010 gue pertama kayak kuliah tuh. Tapi dari sebelum itu juga udah ngajar juga sih. Kuliah di mana emang kalau boleh tahu dulu? Di KJ? Nggak. IKJ gue 2014, tapi gue sebelumnya di 2010 tuh di IMI, Institut Musik Indonesia. Terus? Cuma gue nggak selesai. Gue selesainya di IKJ 2014. Ngambil jurusan seni musik? Seni musik. Seni musik ya? Nah ini ngomong-ngomong lagi hits banget nih, kan terkait band Sukatani nih. Kan pang dari Purbalingga nih. Kan baru kali ini kan kedua personilnya kan bikin klarifikasi, minta maaf ya kan, terkait judul lagunya Bayar-Bayar. Menurut lo emang boleh gitu Polri ya lebih tepat ya, melarang seniman berkreativitas, berpendapat, bermusik begitu? Ya nggak boleh, urusan dia apa kan? Ya. Maksudnya itu kan kebebasan berekspresi ya. Ya. Dan itu juga bukan wilayahnya polisi juga sih untuk nggak ngebolehin gitu. Dan konyolnya kan ketika dapat tekanan dari netizen ya, dari masyarakat juga, itu terus muncul berita, oh enggak, polisi membolehkan kok gitu kan. Maksudnya kan konyol, kok jadi lo yang membolehkan, lo siapa gitu. Iya. Iya kan, yang boleh nggak boleh itu bukan urusan dia gitu. Dan namanya kebebasan berekspresi ya harus didukung gitu. Sampai-sampai kan Mbak Novi ini kan dipecat jadi guru gitu kan, karena penampilannya terkait penampilannya. Menurut gua itu sangat justru malah menimbulkan empati dan simpati masyarakat terhadap Mbak Novi ini kan. Jadi malah nama sekolah itu jadi jelek kan. Menurut lu gimana? Soalnya gini ya, berita terakhir yang gua baca, dia tuh kalau nggak salah ngajar di SD Islam gitu ya, di Purbalingga. Yang gua tahu sih ngelesnya katanya gara-gara mengumbar aurat lah apa gitu. Penampilan ya itu. Masalah ya itu istilahnya masalah teologis, gue nggak mau masuk ke sana ya karena gue juga non muslim gitu. Tapi ya gue nggak tahu sih, maksudnya kan harusnya memang gini, mereka itu kan tampil dengan topeng ya. Iya benar. Maksudnya itu bagian dari performance mereka dan ada alasannya kenapa orang itu harus menutupi identitasnya kan gitu. Ya justru salah satunya karena untuk melindungi ini juga gitu. Jadi ya itulah masalahnya. Maksudnya gara-gara mereka dipaksa untuk klarifikasi dan buka topeng ya akhirnya ngaruh juga kan ke ininya mereka gitu. Iya dan dan menurut gua adalah semakin musisi dilarang semakin semakin progresif gitu gerakan untuk mendukung bersama Sukatani ini kan, kami bersama Sukatani. Sebenarnya itu salah satu kesalahannya polisi juga. Maksud gua justru gara-gara ini ya orang jadi makin tahu lagunya. Band itu gue sendiri pribadi nggak pernah denger lagunya sebelumnya. Walaupun gue tahu sih pernah denger juga band itu gitu. Karena untuk di kalangan indie kali ya, skena gitu ya, level skena ya cukup kedengeran gitu, orang cukup tahu lah soal mereka gitu. Gue juga pernah denger. Nah, justru gara-gara peristiwa ini itu malah bikin mereka malah free publication dong.
ya kan? Yes. Malah makin malah makin orang tuh malah makin tahu gitu. Benar. Makanya gue juga nggak ngerti sebenarnya polisi itu ngapain sih? Maksudnya dengan melakukan itu malah semakin blunder, malah orang makin tahu lagunya. Akhirnya orang yang nggak tahu lagunya malah cari tahu gitu kan. Ini apaan sih? Apa Sukatani itu apaan sih gitu kan? Lagunya yang mana sih gitu. Walaupun udah di take down nih di Spotify, di segala macam kan di take down kan tuh. Ya tapi tetap aja jejak digital orang kan akan cari tahu, akhirnya ketemu Bandcamp-nya gitu kan. Terus gue justru malah tahu Ben Sukatani ini malah dari TikTok sebelum dia ada klarifikasi ya. Karena ada di TikTok kan FYP gitu. Iya, FYP dengerin. Oh iya, bayar itu kan awalnya kan itu kan. Terus tiba-tiba perform mereka itu terus tiba-tiba kok ada video klarifikasi dari dia. Udah gitu, lagi-lagi nih, Polda Jawa Tengah, kasus Gama belum selesai, kasus Sukatani ya nongol dan yang ngomong juga Pak Tanto itu lagi yang ibaratnya yang megang waktu itu celurit panjang itu. Aduh, gua kadang bingung ini, Bro. Maksud gua Polda Jawa Tengah kok demen banget bikin berita yang sensasional, justru malah makin antipati sama Polri sendiri loh, Kepolisian Republik Indonesia ini loh. Iya, ya kan sebenarnya dengan adanya kayak gini itu kan malah yang merugikan mereka juga sebetulnya kan. Betul. Kayak gitu. Dan gue nggak ngerti ya, mungkin mereka tuh masih pakai cara lama gitu ya, yang kayak zaman orba-orba gitu. Sekarang ini kan kita udah era sosmed gitu ya. Iya. Informasi tuh cepet banget, mau lewat mana? Mau lewat Twitter, mau lewat grup WhatsApp kah, mau lewat apapun gitu. Mereka bikin kayak gitu kan, orang jadi langsung tahu. Kalau zaman dulu, mungkin zaman Orba di Bredel ya hilang. Bener-bener hilang gitu. Nah. Kayak misalnya Tempo lah dulu. Ya, Tempo. Kalau di musik contohnya ini, almarhum Papa T-Bop tuh dulu sebelum dia jadi komponis anak, itu kan dia bikin ini kan, lagu-lagu protes lah temanya gitu. Jadi ya ketika hilang ya hilang aja dia. Makanya dia pakai alias Papa T-Bop kan karena untuk mengelabui lah istilahnya. Untuk supaya nggak ketahuan. Menutup identitasnya itu kan nama sendiri, anaknya ya. Bob itu sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Jadi malah dengan adanya gini-gini, itu yang rugi sebenarnya kan Polri sendiri dong. Betul banget. Gitu. Nah itu yang gue kadang nggak ngerti. Maksudnya polisi ini bagaimana? Dia pasti pengen institusinya itu menjadi lebih bagus gitu ya, makin maju. Tapi penanganan ininya itu jelek banget gitu. Iya. Yang malah merugikan mereka sendiri gitu. Dan justru lagu-lagu Sukatani semakin viral kan dipakai buat aksi Kamisan, belum lagi kemarin demo. Akhirnya jadi anthem kan? Ya, jadi anthem. Iya. Belum lagi nanti akan dipakai final PSIM Yogyakarta lawan Bayangkara tuh. Itu buat supporter tim PSIM loh nanti. Efeknya kan merambat kemana-mana kan? Iya, kemana-mana. Akhirnya orang jadi punya anthem baru. Kalau misalnya mereka nggak suka dengan Polri misalnya, ya salah siapa kan sebenarnya kalau mau diurut-urut ya salah polisi sendiri. Benar, gitu. Dan liriknya fakta kok. Bayar SIM bayar. Emang bayar, iya kan? Bayar. Gue juga pernah bayar SIM, gitu iya kan? Kayak terus, gitu. Belum lagi SIM 5 tahun sekali bayar. Belum lagi motor hilang pun bayar. Iya, gue ngalamin sendiri, bro. Tapi dengan bahasa kode. Mau ketemu nggak dalam arti pakai bahasa kode. Mohon dibantu. Dengan alasan mohon dibantu. Ya ini kan kecuali dia bikin hoax, sekarang mau masuk polisi bayar polisi juga, bayar polisi. Ya liriknya kan gitu kan? Iya kan? Iya. Belum lagi apapun tuh, apa dikit-dikit bayar, bayar. Ya emang faktanya begitu. Masa ya itu dia, gue tuh kadang bingung ya. Negara ini tuh ketika ada kritik itu lebih memilih untuk membungkam. Ya. Gitu. Padahal lu tinggal berbenah diri. Maksudnya gini, gue rasa kalau Polri kerjanya bener kayak Damkar misalnya, ya orang pasti akan dengan sendirinya gitu apresiasi. Bener, gitu. Kayak petugas Damkar, BCA, Sapam BCA kan. Sorry gue sebut di BCA, siapa tahu bisa masuk ya kan. Masuk ya, ya gitu. Maksud gue kan, ya kita lihat aja kayak hilang bayar. Kalau mau aman bayar, nggak mau disidang kan bayar, nggak apa-apa bayar. Iya. Ya ditambah sekarang kemarin baru banget nih, Kapolri kan ngomong, mau nggak Ben Sukatani jadi duta polisi? Itu kan lucu bro. Itu gue nggak paham tuh. Kenapa selalu gitu ya? Apa namanya polanya itu? Iya. Misalnya
ini polisi bikin kesalahan apa, oh ini jadi duta polisi gitu. Itu gue nggak ngerti. Dan kita nggak tahu nih oknum yang 4 orang itu katanya ada 4 sampai 6 orang anggota polisi dari Polda Jawa Tengah yang intimidatif terhadap Ben Sukatani itu belum ketahuan ini dan belum ada permintaan maaf. Itu kan aneh, janggal. Dan juga kan kalau nggak salah gue baca di mana ya, Twitternya Propam kalau nggak salah, kan dia punya kan. Iya, Kadif Propam. Itu dibilang katanya, oh mereka profesional katanya. Klarifikasi, lu mau mengklarifikasi apaan gitu? Maksud gue gini, kritik kepada polisi itu lagunya nggak cuma satu itu doang. Iya, banyak gitu. Banyak. Kemarin tuh gue lihat di IG itu kayak ada yang bikin tuh kalau nggak salah tuh. Superglad pernah. Iya, gue banyak tuh udah berandal, ada berandal juga. Ya, jadi ya nggak cuma ini doang. Iya, ya, jadi nggak cuma ini doang gitu. Masalahnya kan gitu. Jadi kira kan konyol. Maksudnya lu malah membikin orang tuh malah makin tahu gitu kan. Ya gimana, salah lu sendiri gitu. Ya sekarang teman-teman gue yang emak-emak aja yang tadinya nggak tahu jadi tahu kan. Jadi tahu pang ya. Iya, jadi tahu pang. Ya masalah selera enak apa enggak kan itu selera ya. Iya. Tapi kan jadi tahu dan gak ada yang salah. sampai orang yang nggak tahu musik pang itu kan sampai bertanya-tanya kayak, oh ternyata bisa ya pang dandanannya kayak gitu ya. Karena kan dia mungkin taunya pang itu yang begitu, yang rambutnya gimana lah, ya kan bajunya seperti apa. Ya udah stereotip lah. Ya stereotipnya kan begini, kan Sukatani kan nggak kayak gitu kan, dia ada pakai topeng lah, terus apa gimana gitu. Kadang pakai baju-baju apa sih tuh, yang baju-baju motif macan lah. Maksudnya kan orang kan nggak tahu kan pang itu gimana ya, taunya pang yang itu. Tapi oh ternyata ada pang. Jadi orang jadi malah tahu gitu kan. Akhirnya jadi ngulik lagu-lagu yang lain, malah jadi ngulik movementnya tuh bagaimana, malah tahu oh ternyata ada skena seperti itu, orangnya nggak tahu jadi tahu gitu. Betul. Nah ya sebenarnya ya bagus juga sih. Bagus juga orang jadi tahu gitu. Coba ya itu tadi ya itu ya, kalau sebenarnya itu yang gue nggak ngerti motivasinya tuh apa gitu. Lu maksudnya klarifikasi, terus lu pengennya gimana, pengen semua lagu di Indo tuh kayak polisi yang baik hati gitu. Ya kayak slang. Ya kan, hari ini polisi yang baik hati, besok apa Prabowo yang baik hati. Besok lagi apa lagi? Ya kan nggak habis-habis gitu. Terus siapa yang harus mengontrol itu? Maksudnya mereka tuh pengen lagu yang bagus itu apa namanya sesuai dengan standar mereka gitu. Ya nggak bisa gitulah. Maksudnya lu siapa gitu? Namanya seni kan free aja, bebas gitu. Ya jadi nggak salah ya terkait Ben Sukatani, terus pembedelan terhadap karya musik, karya lukisan, karya teater, bahkan film Excel aja beberapa hari yang lalu juga dilarang. Film Excel Lola Amaria kan sempat di gue tuh udah nonton sih untungnya setahun yang lalu lah, setahun 2 tahun yang lalu nonton Excel, film Excel itu. Kemarin tuh ada pemutaran film Excel di daerah Kalimantan atau mana tuh gue lupa. Itu juga dilarang karena terkait itu kan, terkait tahanan politik. Berarti Indonesia gelap ini nyata ya menurut lo, Bro? Ya nyata lah. Ini kan apa ya, sensor kayak gini kan cara-cara Orba lah ini. Sebenarnya. Ini kan dilakukan juga dari zaman dulu gitu. Sekarang namanya rezim Orde Baru terbaru ya? Orde terbaru. Orde terbaru ya. Iya, kadang gue suka masih nggak habis pikir gitu terkait orang-orang yang buzzer rezim ini. Oh, makanan bergizi gratis, ya jangan menghalangi anak-anak yang mau makan bergizi gratis. Contoh kayak di Papua gitu kan. Lah, faktanya kan emang mereka lebih penting pendidikan. Masalah makan MBG kan rata-rata nasi. Sedangkan orang-orang Papua kan ya makanan nasi itu kan kali akibat ini doktrin Orde Baru harus makan beras, nasi gitu. Sedangkan infrastruktur pendidikan di sana kan masih kecil loh ibaratnya kan buat pendidikan. Ya kan pemilihan karbonya kan nggak selalu harus nasi kan. Ada ubi, ada singkong dan semua. Ya makanan juga kan kontekstual ya. Iya. Tergantung dengan budayanya masing-masing gitu. Ya begitu sih memang. Terkait Indonesia gelap, isunya kan bukan hanya MBG aja kan, terkait RUU Minerba, terus terkait apalagi sih konsensi kampus dapat tambang, belum lagi kenaikan UKT segala macam. Makanya kan anak-anak muda kan menggerakkan kampanye kabur aja dulu bagian dari Indonesia gelap. Menurut lu relevan kan, relate kan dengan keadaan Gen Z, Gen milenial saat ini? Ya orang kabur aja dulu itu kan
karena ngerasa nggak ada yang bingung gitu di kita nih mau ngapain nih sekarang gitu. Maksudnya kesempatan juga di sini susah karena gue soalnya tuh punya beberapa murid ya yang di luar negeri. Ada yang di Hong Kong, ada yang di Zimbabwe. Jepang, anjay Zimbabwe. Oh enggak ya? Gue kira Afrika masuk terus. Enggak ada. Rata-rata di Hong Kong ada satu, Jepang ada, di Jerman juga ada. Cina? Hong Kong. Kan maksudnya sini. Ya itu politik lagi ya, tapi pokoknya kayak gitu. Di Amerika juga ada. Dan kayak murid gue yang di Hong Kong itu dia TKI. Orang sini, TKI dia orang Jawa, orang Magelang. Dan dia cerita katanya, nah di Indonesia itu ini sebelum ada Indonesia gelap ya kan, karena gue sering ngobrol kan, gue tuh kadang cari tahu juga mereka kehidupannya gimana di luar. Itu dia bilang kalau di luar itu nggak ada kayak di sini, batas umur lah apa, selama lu kuat dan mau kerja ya lu bisa kerja gitu. Kalau di sini kan aneh-aneh aja kan, ada batas tinggi lah. Itu kemarin kurang setengah sen. Berarti Caimin gak bisa jadi ASN dong. Walaupun dia pinter ya kan. Waduh. Makanya kan mana ada yang komentar tuh si Fajar Nugros kalau nggak salah ASN berarti Caimin daftar nggak bisa dong kalau dia pinter. Gimana nggak sedih? Beda setengah senti ditolak kan. Sekarang itu gini ya. Iyalah setengah senti gimana sih? Paling segini nih. Ini 1 senti tuh segini men. Berarti setengah senti segini dong. Wah sopir dong. Itu gimana ya? Ya makanya itu kan soal kayak umur itu kan juga pernah digugat juga ke MK kan. Iya tapi kan batal. Gagal bukan ini. Itu juga gue juga bingung tuh kenapa bisa ada aturan seperti itu ya, harusnya emang nggak ada lah. Gue kadang kayak bingung. Bunda Korla tuh yang Bunda Korla ngomong di TV One. Nah, iya. Itu dia sebenarnya ngomong nggak cuma gara-gara ini ya, sebelumnya gue udah ada pernah ngomong. Dia sering ngomongin kan di Jerman tuh nggak ada katanya. Namanya batas umur lah apa. Iya mau jadi waiters umur 40-an juga diterima. Iya. Murid gue tuh ada satu yang orang Kuningan tuh juga dia di Jerman waiters ada juga. Orang kita. Gitu. Gue kadang nggak habis pikir sama perusahaan-perusahaan di Indonesia ini, dia tinggal di bikin usaha di Indonesia. Tapi kalau interview pakai bahasa Inggris. Lah, kita bukan di Euro, Bos. Bukan lagi di AS, harus pakai bahasa Inggris. Belum lagi fresh graduate. Fresh graduate masih oke lah. Pengalaman, dibutuhkan pengalaman. Nah, sekarang orang gimana mau dapat pengalaman kalau misalnya dia belum diberi kesempatan? Ya iya. Ya kan? Orang selalu ya makin sebenarnya lapangan kerja kita sebenarnya ya kalau mau jujur tuh sebenarnya luas, wis. Tapi yang bikin sempit ya itu ada pembatasan umur maksimal 40, 30, 28. Ada syukur-syukur ada yang 45. Coba kalau di negara-negara maju 50 aja masih ada yang bisa kerja kok. Apalagi kemarin ada juga kafe yang bagus nih, yang orang-orang yang udah lansia jadi kerja di kafe. Oke, itu cuman berapa kafe sih se-Indonesia? Ya, itu kesadaran dari mereka. Iya, dari kan? Ownernya sendiri kan yang kita apresiasi. Tapi kalau dari negara mana nggak ada gitu loh. Iya, ya justru kan fungsi negara kan seperti itu ya. Negara itu kan harusnya ngebenerin hal-hal struktural kayak gitu, bukan mencampuri urusan individual gitu. Iya benar. Kayak gitu. Itu yang jadi masalah di kita tuh kan selalu gitu. Yang harusnya urusan struktural tapi dia komentarnya individual gitu. Misalnya kayak, apa sih kemarin yang suruh nanam beras, suruh nanam cabe harganya naik. Habis itu kan Nafian, Mendagri. Iya. Yaudah tanam cabe. Lah kok begitu? Dan ntar gue pengen makan ikan lele, gue ternak sendiri. Gue mau makan ayam, ternak sendiri. Itu gimana? Dan gitu. Nanam cabe gak cepet loh. Ya minimal 2 bulan 3 bulan. Ya iya. Kata dia bilang, kalau Ramadan cabe naik, ya nanam sendiri dari sekarang. Ya udah keburu lewat lebaran ya kan? Enggak, maksud gue gini loh. Kalau kita cabe tanam sendiri, cabe mahal tanam sendiri. Beras mahal tanam sendiri. Apa misalnya? Tanam padi dong. Iya, buset lahan gitu. Padi gimana? Terus negara ngapain? Semuanya kita sendiri, ya udah bubar aja kalau kayak begitu caranya. Terus lu ngapain gitu kan? Nah itu kan tugas dia untuk ngurusin. Dan gue juga sangat gak masuk akal juga dengan komentar gampang kayak Emmanuel Ebenezer tuh, Amenaker, terus belum lagi siapa lagi tuh yang bilang kabur aja dulu. Berarti Nusron Wahid bilang katanya yang kabur aja dulu orang yang gak nasionalisme, kabur aja dulu. Iya kabur aja dulu. Tuh si Ebenezer juga ngomong dengan gampangnya entengin.
banyak pejabat-pejabat menteri wamen atau apa di kabinet merah putih itu kayak entengin gitu. Belum lagi si Opung Luhut ngomong, ya udah kamu masuk surga aja. Lah, masa pejabat dikritik bawa-bawa kalau nggak nama Tuhan surga? Gimana sih? Jadi katanya kata Prabowo juga bilang butuh kritik. Dan anti kritik di rakyatnya dikatain endas, Bu. Itu gimana, Bro? Kadang gua nggak habis pikir Bu sama rezim ini. Ya, ya itu tadi, itu yang seperti gue bilang bahwa pejabat negara gitu ya, mereka itu pemerintah itu kan harusnya ngurusin struktural gitu, bukan individual. Kayak misalnya kabur aja dulu, misalnya ada orang yang entah kerja di Hong Kong lah, entah kerja di Jepang gitu kan, sekarang lagi kayak Jepang lagi buka juga gitu, terus dibilang nggak nasionalis, menurut gue nggak masuk akal gitu. Lah lebih nggak nasionalis lagi pejabat-pejabat yang bikin kebijakan orang jadi ngantri gas gitu. Misalnya. Iya. Itu lebih nggak nasionalis lagi. Lu mau ngomong nasionalis? Oh, si Bahlil juga ngomong gitu kan. Gitu kan. Si Bahlil tuh. Kalau orang-orang kan melesetin dia kan Bahlul ya. Iya, masalahnya kan itu. Jadi kok jadi kritik tidak nasionalis gitu. Maksudnya gimana gitu? Lu gimana caranya kita jadi nasionalis kalau pemerintahnya juga korup, tuh kita mau dikorbanin? Iya, gitu. Betul. Ya mereka misalnya pejabat-pejabat itu di jalan tetot-tetot itu nggak nasionalis juga kalau menurut gua. Ngapain lu gangguin orang lu? Maksudnya lu sebagai pemerintah ya tugas lu adalah ngurusin hal-hal yang bersifat struktural. Betul. Gitu. Bukan mencampuri individu orang. Orang mau nasionalis mau enggak ya itu terserah orangnya juga gitu. Itu seharusnya tidak jadi perbincangan yang keluar dari mulut seorang pejabat gitu loh. Harusnya pejabat itu introspeksi diri. Evaluasi diri, bukan malah menyalahkan masyarakat. Iya. Apalagi ada yang bilang Indonesia gelap dari mana? Kau yang gelap. Kau yang gelap. Aku pakai lulur lah besok dah. Kau yang gelap kata Luhut. Buset, dia mah enak. Terus dia ngomong, ya kalau kamu kabur aja dulu, kamu akan jadi second class lah. Sekarang kalau misalnya di sini emang jadi first class? Enggak juga. Enggak juga. Yang jadi first class oligarki. Iya dia lagi kan. Iya. Oh kau ntar di luar jadi second class itu. Emang kita jadi first class di sini kagak juga. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Iya, kan? Ngantri tetap ngantri. Iya. Ya sekarang kayak gas kemarin 3 kilo. Ya itu menurut orang-orang sih ya, menurut warganet juga kabarnya sih juga sebagai pengalian isu sesat sampai 2 minggu gitu loh. Untuk menutupi kasus PSN PIK 2 itu kan, pagar laut itu. Iya, nah apalagi ya Indonesia gelap ini kayak retret kepala daerah. Mau ngapain? Sekarang retret menteri dan wakil menteri apa sekarang? Omongannya juga ngaco. Kayak Natalius Pigai minta dana 20T. Belum lagi yang di Susanto waktu kemarin istrinya nyabut walaupun sekarang menang kepilih ini. Terus belum lagi siapa lagi? Macam-macam Ebenezer segala macam tuh. Belum lagi Bahlil, belum lagi fungsinya apa retret? Setahu gue yang namanya retret itu kontemplasi diri, perenungan, bukan gaya-gaya militer gitu loh. Bro, menurut lu gimana? Ini asumsi gue ya. Gue tuh bingung ya, karena katanya efisiensi. Tapi efisiensi itu kan harusnya dari atas kan, yang diirit gitu, bukan yang bawah yang kena. Tapi mereka bikin kegiatan kayak retret gitu. Sebelumnya ada latihan kepemimpinan militer gitu. Itu gue tuh jadi mikir, kok ini jadi kayak program anak SMA, anak SMP gitu. Kayak program sekolah, ntar besok apa study tour. Besok bikin lagi apa study tour. Aduh kacau. Dan gue juga nggak lihat ada undang-undang untuk mewajibkan kepala daerah ikut retret sebenarnya. Ada sebenarnya kalau gue sih, walaupun gue bukan kader PDIP ya, gue melihat apa boleh ya. Instruksi Bu Mega itu sebenarnya ada hikmahnya, nggak usah ikut. Tapi masalahnya kan yang jadi kritikan masyarakat ke Bu Mega adalah hanya kasus Hasto. Coba beliau itu instruksinya karena masalah efisiensi atau kami bersama Sukatani atau apa gitu kan. Pokoknya jadi diterima hampir semua rakyat lah. Kalau hanya kasus Hasto, ya itu yang dikritisi sama warga netizen terutama X ya gitu loh. Iya. Itu sih yang gue juga, maksud gue ya terlepas 10 tahun terakhir ya PDIP ngapain gitu ya. Tapi dia kan kayaknya oposisi yang satu-satunya kali ya sekarang ya. Sekarang.
sekarang gitu. Ya menurut gue ya harusnya dia terjun gitu untuk bersama rakyat juga. Maksudnya ini momen dia juga gitu. Iya benar. Kan. Jadi supaya kita juga kesannya kagak jalan sendiri ya, walaupun gue juga males ya berharap pada partai, tapi paling enggak kan namanya partai politik kan harusnya mencoba mengambil hati rakyat kan gitu ya, dengan cara apa ya, ini kan suara rakyat udah jelas. Masalahnya kan sekarang tuh zaman udah maju ya, nggak kayak zaman dulu yang kayaknya susah kita bersuara karena nggak ada WhatsApp grup, nggak ada, iya kan, paling Telegram grup lah, iya gitu, lo mau nulis juga ya di koran-koran lokal dan gak semua orang bisa nulis dan gak semua orang punya kesempatan juga. Betul. Gitu kan. Kalau sekarang kan orang bisa bikin YouTube sendiri ya, kayak misalnya channel lu ini gitu kan, orang bisa buat gitu, oh gue harapannya gini, atau orang di TikTok gitu bikin, oh harapan gue ini gitu. Jadi sebenarnya kan untuk memetakan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan rakyat, apa sih yang menjadi keluh kesahnya, itu kan sekarang sangat mudah gitu loh. Gitu ya, sangat mudah, tapi ya entah gitu, tidak diinikan gitu. Iya, makanya menurut gua ya. Dan partai kan sekarang kebanyakan juga pro pemerintah gitu. Dan menurut gua ya apa yang disuarakan kawan-kawan mahasiswa dan rakyat terkait kabur aja dulu dan apa Indonesia gelap, menurut gua relevan. Ya mulai dari revisi undang-undang KPK, belum lagi omnibus law yang banyak bermasalah. Itu kan kekalahan kita lah ibaratnya selama rezim Mulyono waktu itu kan. Ya sekarang KPK benar-benar ya jadi politik alat sandra, bukan sebagai penegakan hukum korupsi kan, untuk memberantas korupsi kan gitu. Itu belum lagi undang-undang minerba yang kemarin cepet dibahas, hanya berapa ya, cuman nggak nyampe seminggu, apa sehari 2 hari katanya. Iya. Gitu kan. Belum lagi ini masalah konsensi tambang buat kampus atau apa buat ormas segala macam ya kan, itu kan masih jadi perdebatan lah. Nah maksud gue gini loh, pemerintah ini kan katanya gue jadi ingat gini, waktu di kampanye kan Prabowo bilang setelah Pilpres apa itu kan bilang gini, saya akan kejar koruptor ke Antartika. Oh iya. Tapi giliran ini sekarang ya kalau korupsi balikinlah. Ya gimana caranya diam dibalikin diam nah, nanti kita maafkan. Ini kan apa ya, omongan Prabowo ini sungguh-sungguh saling menjilat ludah sendiri gitu loh. Lu berharap maling berbuat baik gitu, gimana sih ya nggak bisa gitu. Nggak bisa orang kita berharap koruptor tiba-tiba balikin duit gitu, berharap orang jahat berbuat baik itu kan buang-buang waktu ya, karena yang bisa mengubah seseorang itu kan kalau nggak dirinya sendiri ya Tuhan, udah itu aja. Betul. Kemarin kan si Pak Setio Hadi yang waktu hari Kamis itu kalau nggak salah tanggal 20 Februari itu kan dia nerima tuntutan dari mahasiswa tuh. Oh ya. Ya terkait salah satunya ya? Tuntutannya terkait terbitkan Perpu perampasan aset. Nah percuma kalau Mensesnek hanya menerima, tapi kalau tuntutan masyarakat tidak tanda tanganin, tidak disahkannya Perpu itu ya buat apa? Iya. Hanya gimmick gitu loh. Omon-omon lah. Iya, omon-omon. Apalagi kemarin kan pendampingnya Pak Setia Hadi itu kan Wakil Menteri Sesneknya kan Juri Adiantoro dulu mantan aktivis. Sekarang iya, kan banyak orang dulu mantan aktivis masuk ke itu. Ya nggak tahu lah, kadang kekuasaan bikin gelap ya. Ya kira-kira begitu. Memang kalau udah ya kan banyak yang bilang, oh kita mengubah dari dalam, kayaknya setiapnya ke dalam kagak bisa keluar. Sekarang masalahnya begini, mengubah dari dalam, kalau lo yang baik susah Pak. Kecuali lu misalnya lu mengubah dari dalam, lu taruhlah anggota DPR sekarang total 575. Mengubah dari dalam, kalau 500-nya orang baik sih oke. Ini yang baik paling gede nih 50-60 orang deh. Percaya sama gue. 515-nya apa? Ya begitulah, bisa diajak cincai atau apa. Ya sama kayak polisi, karena gue kan selalu bilang di X kan Tewis. Kalau polisi baik adalah oknum. Udah itu aja. Makanya gue kadang lihat tweet-tweetnya Hans Davidian ya, kalau dia nontonnya di quote retweetnya itu.
Ya masalah dia nyinyirin yang polisi baik tuh, si siapa tuh lupa gua, yang Purnomo orang baik iya. yang masalah ODGJ. Ya kita sebenarnya apresiasi ya kan. Tapi masalahnya itu bukan tugas dia. Ya kan? Tugas dia itu menjaga keamanan gitu dan mengayomi masyarakat gitu loh. Ya kalau masalah itu kan sebenarnya kasih aja dinas sosial, nggak perlu dia narsis lah. Ibaratnya kayak gini deh, petugas damkar ya kan, petugas damkar atau satpam BCA tanpa ada buzzer influencer, masyarakat dengan sukarela bikin video, apresiasi. Nah ini dia apresiasi diri sendiri gitu loh. Iya, maksudnya kan sesimpel itu, lu kerja sesuai job desk lu dan bener gitu. Ya orang apresiasi gitu, sesimpel itu gitu. Ngapain lu harus terus lagi membajak sawah lah, maksudnya kagak ada hubungannya gitu. Maksudnya bagaimana bisa gitu lu mengerjakan tugasnya sendiri tidak selesai, tapi lu mengerjakan tugasnya orang lain gitu. Nah itu gimana kan, itu tuh? Aduh, kadang gue nggak habis pikir juga tuh, Wis. Kayak ibaratnya gini deh, lu kan guru musik, ya kan, sama lu belasan tahun jadi guru musik. Ada testimoni, lu minta guru murid-murid tuh bikin testimoni. Kalaupun ada yang jelek, lu nggak usah baper, kan gitu aja. Iya, ya kan? Nggak mungkin sempurna. Iya, ada aja. Cocok sama kita tuh pasti ada. Mas, gitu. Ini kamu gini-gini, ya udah. Kayak gue aja gitu. Kayak gue awal bikin podcast. Oh, gue mungkin kaku. Ya gue pelajarin terus membaik. Jangan, enggak, gue kayak mengapresiasi diri sendiri, terus gue menilai diri sendiri. Makanya gue jujur ya. Makanya gue setiap dulu ini waktu gue emang kalau ditanya orang, apa ya penilaian lo deh? Gue nggak bisa nilai, gue nggak bisa jawab. Ya orang yang kenal gue aja yang suruh nilai gue kan. Mau gue dibilang blangsak apa, mau dibilang lucu apa, jelek apa, terserah, gue nggak peduli gitu kan. Ibaratnya ya inilah gue gitu kan. Ibaratnya kan gitu. Ini kan enggak, kalau Polri kan benar-benar narsisnya tingkat dewa. Ya sekarang gini men, misalnya kritik itu kan umum aja ya gitu. Apalagi dalam konteks institusi ya, publik ya, dia kan harus melayani masyarakat ya, kritik mah pasti ada gitu. Tapi masalahnya ya seperti yang lo bilang, maksudnya kita pun sehebat-hebatnya kita, sebagus-bagusnya kita, ada aja yang mengkritik gitu kan. Pasti. Tapi problemnya kalau kagak ada, kalau semuanya ngekritik gitu, banyak banget yang kritik, yang apresiasi cuma dikit, apalagi yang apresiasi buzzer gitu kan. Ya itu perlu dipertanyakan dong. Maksudnya kan segampang itu gitu. Kalau gue sih mau profesi manusia ya, selama manusia dia mau apapun ya, mau dia buzzer, influencer, polisi, jaksa, hakim, guru, pasti ada hitam dan putih, pasti. Ada aja. Tapi kan bagaimana kita melihat secara komprehensif. Contoh kayak lagu Bayar-Bayar tadi, Sukatani gitu kan. Itu kan memang fakta, bukan dibuat-buat, bukan hoax. Kalau hoax, oke. Enggak kok, gue bikin urus ini gampang, cepat kok, gak bayar, ya kan? Ya dengan sendirinya kan orang akan bikin misalnya nggak akan terjadi lagu itu kalau kejadian itu nggak ada. Gitu. Iya, kayak contoh itu kan bukan dibikin-bikin. Iya gitu benar, kan? kayak petugas damkar gitu kan. Emang nggak ngelayanin kebaikan doang. Contoh cincin ular. Ini susah ular apa dia tiba-tiba minta. Ada ininya nggak bisa minta bantuan. Potong pohon. Tapi kan warga ketika udah bantu pasti ada nilai apresiasi buat mereka. Ya setidaknya seikhlasnya. Nggak mungkin dong cuma ngasih 50 atau 100.000. Pasti urunan kan buat petugas damkar. Kecuali emang udah tugasnya dia ya memadamkan kebakaran. Kalau kayak gitu kan dia nggak mungkin tuh. Ini posisi gimana? Ini kalau polisi kan kita tanya-tanya dulu. Udah kapan tahu, kayak filmnya Janji Joni nih kan, Kala Saputra nggak ya, dia kehilangan motor ya. Hilangnya di mana Pak? Ini ke pos dulu. Lah itu orangnya udah kabur Pak, orang mau kejar dulu Bang. Ini kan gini lucu gitu. Saya kan lagi nggak bawa motor lah, kan tinggal pinjam siapa kayak ya kan? Iya, itu tadi maksud gua, maksudnya kita tuh kalau kita ngerjain kerjaan kita dengan baik, dengan sendirinya orang akan apresiasi, men. Satpam BCA kenapa bisa diapresiasi? Emang dia ngapain? Emang dia membajak sawah gitu, jualan kopi kan kagak gitu kan? Ya, dia sebagai satpam BCA aja udah begitu. Satpam BCA nih, contoh satpam BCA juga kan. Gua pengalaman. Kalau bank BUMN itu harus ke CS dulu kan, ribet ini. Kalau dia nggak, udah nik, udah bikin, udah jadi ada di mesinnya itu beres. Udah gitu baik. Iya. Ya kalau masalah dan nasabah, dia ngerti ya, nasabah lagi butuh apa kan ditanya mau kemana Pak gitu. Dan
kalau nggak salah itu bagian dari emang ininya dia juga kan. Dan kalau dia, nasabah kan? mau ngasih duit apa enggak, ya itu urusan nasabah. Iya, itu pasti kan ada pribadi, nasabah. Iya. Kalau gue jelas pasti ngasih. Iya, kalau gue mau tip, ya ibaratnya udah ngebantu daripada ini kan lama ya kan. Coba kalau petugas apa yang lain, apa bank-bank BUMN, bank swasta yang lain, pasti ribet. Ini dulu ke CS dulu nunggu antrian. Kalau ini kan enggak, ini KTP-nya mana Pak, mana Bu. Ya kan, udah ya saya bantu apa Bu, ini udah gitu kalau kehilangan ATM nggak perlu ke surat kantor polisi. Kalau ini kan udah sebutin aja nama, nyimpen kan nomor rekeningnya sama KTP-nya, udah. Kalau bank-bank BUMN lapor dulu surat kehilangan, aduh ribet lagi. Kadang gue nggak habis pikir, makanya udah lapor surat kehilangan kagak dicariin lagi kan. Bener, makanya gue bilang lapor doang gitu, lapor doang, kehilangan ya, oke, tik nih suratnya, kagak dicariin, ya udah hilang urusan lo gitu. Gue cuma bikinin surat. Makanya kan sekarang institusi yang bisa dipercaya ini masyarakat, yang gue lihat itu cuma 2 sebenarnya. Yang benar-benar pure dari masyarakat ya. Petugas damkar sama satpam BCA sebenarnya. Kalau mau fair ya, kalau mau objektif gitu. Mungkin mereka harus jadi duta juga kali ya buat ngajarin gitu. Iya, gue kadang gue bikin apa gunanya Polri ya kan mengayomi dan melayani, tapi faktanya dikit-dikit bayar. Dan ini realita, orang kesusahan nyari apa barang yang hilang, motor apa gitu kan. Oh ya minta dibantu lah, nanti bisa ketemu. Lah kalau nggak ada duit, orang miskin, orang menengah ke bawah, ya udah kesusahan mah. Saya bukan masalah orang miskin atau enggak ya, harusnya kan kagak bayar lah, masa. Pastinya. Iya gitu. Masalah ketemu nanti itu kan pasti ada apresiasi sendiri lah dari orang tersebut kan. Ya seikhlasnya gitu kan. Kan tanpa perlu ya bisalah dibantu kan, kan gitu kan, paling males gua kan. Seikhlasnya. Iya. Kalau gua nggak ikhlas gimana? Ya intinya menurut gua ya gue sih berharap ya demo-demo peringatan darurat Indonesia Gelap ini bertahan lama sih menurut gue, sampai benar-benar presiden dan menteri-menterinya tuh nggak asal jeplak lah. Ya gue mengapresiasi masyarakat Korea lah sampai sekarang nih. Mereka masih demo terkait itu ya. Apa meskipun mantan presidennya udah ditahan. Presiden apa Perdana Menteri? Presiden. Mantan presidennya ditahan sama KPK sana, tapi dia tetap masyarakat sana tuh nggak berhenti untuk ini mengkritisi pemerintahan gitu loh. Benar. Dan satu hal juga ya yang gue lihat, aksi ini kan banyak dari adik-adik mahasiswa ya. Jadi kadang tuh gue ngerasa generasi bawah itu kadang suka dicap manja lah apa, tapi buktinya mereka yang sampai sekarang masih memperjuangkan ini semua kan. Dampak dari pergerakan ini kan ke semuanya kan, gak hanya ke mahasiswa aja gitu. Jadi gue sangat mengapresiasi ya teman-teman mahasiswa gitu. Dan gue juga sangat menyayangkan juga sebenarnya terkait beberapa puluhan pemret media yang diundang ke Hambalang sama Prabowo, yang sama minumannya Equil ya. Equil ya kan. Makanan bergizi gratis 10.000. Lah ngundang pemret minumannya Equil. Lebih mahal ya minumnya. Iya, lebih mahal minuman kan. Katanya efisiensi. Iya, efisiensi benar. Dari mana? Nah maksud gua, kita tuh sangat menyayangkan begini, di saat lagi kawan-kawan pada demo, kok bisa-bisanya gitu loh pemret tanpa apa ya pertimbangan hati nurani dan akal sehat, kok bisa-bisanya datang ke Hambalang, ke tempatnya Prabowo itu selama 6 jam. Buat apa? Momentumnya nggak pas gitu loh. Kecuali udah berapa bulan atau berapa minggu setelah ini, oke lah, gue masih sedikit apa ya, masih memaklumi lah. Kalau sekarang kan apa ya, ganjil aja gitu. Padahal di situ ada pemret, gue sebut aja, ada pemret dari IDN Times, Unilubis, ya Mbak Nana, Narasi ya kan. Walaupun pemretnya bukan Nana ya, si Zen RS, mungkin Bang Zen mungkin nggak mau datang diwakili nama ini ya kan. Untungnya Tempo nggak ada sih, yang gua nggak ada untungnya. Gitu. Ya sebenarnya kalau dipikir juga momentum nggak pas. Kalaupun momentum pas juga buat apa sih sebenarnya kan? Maksudnya kan yang gua tahu lah ya, namanya jurnalisme ya kan harusnya agak berjarak dong gitu. Sebenarnya kalau kalau sampai apa, tapi kan pembelaan jurnalisme juga bilang, jurnalis kan bilang ya namanya jurnalis, mau dia pemret mau apa ya mesti ketemu narasumber gitu. Ya ada pembelaannya begitu sih. Oh gitu. Iya. Tapi problemnya
apakah itu undangan interview gitu? Nggak tahu. Ketemu narasumber kan berarti undangan interview dong, gimana? Nggak tahu, makanya sampai saat ini kan kita bertanya-tanya. Itu acara apa gitu ya? Ya kita kan bertanya-tanya, nggak ada video ngobrolin apa. Nah, paling ini ketahuan itu equil aja. Iya, yang tahu cuma equil itu aja. Dan kita nggak tahu perbincangan para puluhan pemret ini. Ya kalau kayak TV pemerintah atau radio pemerintah, kita maklum lah. Karena kan bagaimanapun dia ikut negara, otomatis pemerintah. Tapi kalau yang swasta ini ada apa gitu, atau mau dibredel kan, mau dibungkam, atau supaya lebih soft pemberitaannya. Kita kan nggak ada yang tahu, belum ada videonya nih. Jadi kan masyarakat warga net yang di X itu juga bertanya-tanya, apa ini poin dari pertemuan selama 6 jam ini gitu loh. Iya, dan akhirnya kan ya kita hanya bisa menerka-nerka dari gambar-gambar yang ada juga gitu. Oh ini loh kok ini ininya equil misalnya. Equil harganya mahal banget men, gila. Maksud gua katanya efisiensi, kenapa nggak lu beli Sanqua gitu misalnya satu dos 30.000. Iya kan, air juga gitu. Ngapain ya mereka bermewah-mewah dengan apa namanya produk kayak gitu, sementara kita di bawah juga kesulitan mau ngapa-ngapain gitu. Iya, apalagi gitu. Dengan dia bilang itu kan maksudnya itu udah etika yang kurang bagus gitu. Iya. Dia menampilkan kesenjangan gitu loh. Terang-terangan, masalahnya kan itu gitu. Tapi ya, apalagi kan efisiensi yang digambar-gambarkan Prabowo ini kan, lihat kayak contoh deh, Kementerian Pekerjaan Umum dipotongnya gede banget. Satu, kedua masalah olahraga juga, belum lagi kebudayaan juga sangat kecil, ya kan. Yang nggak dipotong malah kayak Polri. Wah, tuh gede banget budgetnya tuh. Ya kan, Polri nggak dipotong, DPR nggak dipotong, kasih damkar gitu kan. Iya, Polri nggak dipotong, terus Kemhan apa ya kan. Kalau gue ya sebagai anak HI sih menganggap sebenarnya anggaran Kemhan itu tinggi, perlu memang. Tapi kan ada yang masalahnya begini, kebocoran ini yang sebenarnya dicari apa sih? Gitu. Kadang kan kita nggak tahu nih apa kebocorannya di Kemhan ini. Sebenarnya udah benar sebenarnya prioritas Kemhan anggaran untuk pertahanan nomor 1 itu sebenarnya udah benar. Tapi masalahnya yang dirunut adalah 2, 3, 4, 5 ini apa? Gitu kan. Entah pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan umum, atau transportasi, ya kan, perhubungan gitu loh. Terus sekarang kan belum lagi IKN kabarnya mandek, mangkrak ya kan, bilang di dandanya di hold dulu sama Bu SMI kan. Ya gimana nggak tambah gelap kan Indonesia? Ya kita mau coba negara menyuruh rakyatnya optimis, tapi mereka bikin kebijakan malah bikin masyarakat pesimis sama negara, kan begitu, bro? Iya, kan Indonesia kan punya sejarah gelap ya soal militerisme gitu. Jadi ya itu traumatik kan, traumatik gitu. Jadi ketika ada kok ini budget buat ini tinggi banget gitu, orang kan jadi aware kan, ini mau ngapain kan gitu pertanyaannya gitu kan. Nah itu juga gitu yang jadi masalah. Gitu sih Wis ya, kalau kita nggak ngebahas ini emang nggak akan habis-habisnya ya Wis ya. Wah ini bisa ngobrol sampai pagi Wis. Maksud gua ini obrolan kita akhirin dulu ya Wis ya. Maksud gua kalau semakin panjang dan takut kita salah ngomong kan bahaya juga ini kan. Apalagi bisa kita dilaporin kan, jadi sedap kan. Oke, thank you banget Wis. Gua udah bisa mampir ke tempat studio lo ini. Thank you.